Perkenalkan, nama saya Rina Sofiana Wulandari dari kelompok 5 PPKN ingin menjelaskan tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Infosec Budenkam. Antara gatra yang satu dengan gatra yang lain, terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Geografis wilayah Indonesia terletak dalam peta dunia, maka akan tampak jelas bahwa wilayah Indonesia termasuk suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya secara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan atau growth centers, pusat-pusat industri, dan sebagainya. C. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang sangat berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelikan atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya asing. Asas maksimal sendiri mempunyai arti sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas lestari yaitu pengolahan sumber daya alam yang tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan atau menjaga keseimbangan alam. Asas berdaya asing sendiri mempunyai arti bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersanding dengan sumber daya negara lain. 2. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang mencakup kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra sebagai berikut. A. Ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang diciptakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. 2. Ideologi sebagai pemerekat persatuan harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Dan yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam,
Kalangan elit eksklusif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Yang ketujuh, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. B. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Politik dapat dibagi dengan dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau pengeluaran. C. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. D. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Ketahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan sosial Sisankannas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishenkamrata. 3. Hubungan Antagatra. Antara Trigatra dan Pancagatra serta Antagatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi. Selanjutnya, hubungan antara gatra dikemukakan seperti uraian berikut. Pertama, gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan penyebaran kekayaan alam dan sebaliknya, kekayaan alam dapat mengaruhi karakter geografi. 2. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Yang keempat, hubungan antagatra dalam Pancagatra. Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dengan sifat setiap gatra. 1. Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. Yang kedua, gatra ideologi. Politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, gatra ekonomi. Relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. Yang keempat, gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.